Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak level 6 kelas Arosi dan Rufaidah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini kalian semuanya sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan belajar IPS ya. Sebelum kita belajar, baca basmalah bersama-sama dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita akan belajar tentang pengaruh sosial budaya masyarakat setelah adanya penemuan komputer dan modernisasi ekonomi. Nah, ini loh nak yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita akan belajar tentang pengaruh sosial budaya masyarakat setelah adanya penemuan komputer. Lalu yang kedua adalah kita akan belajar pengaruh sosial budaya masyarakat setelah adanya modernisasi ekonomi. Yang pertama, kita belajar yang ini dulu ya, tentang pengaruh sosial budaya masyarakat setelah adanya penemuan komputer. Nanti kita akan mengenal tentang penemu komputer. Lalu kita akan belajar tentang perubahan kondisi sosial budaya masyarakat setelah adanya penemuan komputer. Ada yang tahu siapa penemu komputer? Nah, penemu komputer itu adalah Charles Babbage. Charles Babbage gitu ya. Beliau itu aslinya adalah seorang ahli matematika loh nak, dan penggagas utama penemu komputer. Namun, dia itu sebelum menemukan komputer, dia itu sudah menemukan kalkulator otomatis. Pertama kali di dunia pada tahun 1791 sampai 1871. Lalu dia mengeluh ternyata sistem perhitungannya dengan kalkulator tadi atau dengan tabel itu sering terjadi kesalahan gitu ya. Lalu Babbage itu ingin mengubah sistem perhitungan tersebut dengan mesin mekanik untuk menekan kemungkinan terjadinya salah hitung. Akhirnya ia menemukan komputer. Belajar tentang perubahan kondisi sosial budaya masyarakat setelah adanya komputer ya. Nah, kalian bisa lihat ini gambarnya. Yang pertama itu gambar anak-anak bermain ya. Bermain itu permainan zaman dulu loh nak. Ya, permainan zaman dulu itu ya mainnya hanya dengan warga sekampungnya aja. Ya, itu zaman dulu. Tapi setelah ada komputer, coba lihat kalian gambar di sampingnya ini ya. Semua orang tuh bisa berteman dengan siapapun di seluruh mancanegara. Jadi temennya itu nggak cuma di Indonesia aja. Jadi kadang itu ada orang yang punya teman tuh jadi orang Inggris, orang Arab gitu. Kenapa? Karena ada komputer gitu. Nah itulah ya. Jadi perubahan sosial budayanya itu di situ. Jadi yang dulunya temannya hanya satu kampung, ini sekarang temannya dari mancanegara gitu. Ada lagi contoh yang kedua. Nih lihat, zaman dulu itu nak, kayak zamannya ustadzah itu kalau belajar itu apa coba? Pakai kapur, masih pakai kapur, papan tulis. Belum ada kayak kalian ada LCD, ada komputer, belum ada. Jadi manual banget dulu belajarnya. Tapi sekarang coba, kalian di kelas kan ada LCD, nanti bisa nonton apapun bisa. Nah itu karena ada komputer. Nah, jadi kalian harus bersyukur ya. Juga ada lagi, karena ada komputer itu. Nah dulu orang itu nulisnya pakai tangan, ya enggak? Cuma ustadzah juga gitu dulu, apapun tugasnya tuh nulisnya pakai tangan semuanya. Karena dulu belum ada komputer, belum punya laptop, belum punya komputer. Tapi sekarang, nah kalian mau ngetik di laptop, komputer itu bisa ya, lebih mudah gitu. Dan yang pasti tulisannya lebih rapi daripada nulis sendiri, ya kan? Nah, itulah adanya penemuan komputer. Lalu dulu itu nak, orang itu kalau misalnya mau berkirim kabar itu pakainya ini loh nak, pakai surat loh dulu. Kalian pasti sekarang sudah nggak pernah lihat kayak gitu ya. Dulu zaman ustadzah itu masih ada kayak gitu dulu. Dulu ustadzah suka surat menulis dengan teman ustadzah yang jauh beda desa gitu. Tapi sekarang coba lihat nih di gambar sampingnya itu, kita bisa ya lewat komputer, kita bisa chattingan, bisa
bisa lewat email, atau kadang bisa pakai Zoom, video call ya. Itu karena ada komputer. Nah, jadi sekarang nggak ada lagi budaya kirim surat, itu udah jarang sekali karena sekarang sudah ada komputer. Tugasnya adalah sebutkan manfaat yang kamu dapatkan dengan adanya komputer sesuai yang kamu alami ya. Jadi bebas mau menyebutin berapapun. Semangat! Sekarang kita akan belajar tentang pengaruh sosial budaya masyarakat setelah adanya modernisasi ekonomi ya nak. Kita belajar ada 2 poin ya nak. Yang pertama tentang pengertian modernisasi ekonomi. Yang kedua adalah tentang pengaruh sosial budaya masyarakat setelah adanya modernisasi ekonomi. Nah, ada yang tahu apa itu modernisasi ekonomi? Ya, modernisasi ekonomi itu adalah perubahan perilaku ekonomi masyarakat ke arah yang lebih maju. Jadi kalian pernah dengar kata modern? Apa lawan kata modern? Tradisional. Nah, sekarang itu kita sudah mengalami modernisasi ekonomi. Nah, kita lihat contohnya ya, nak. Adalah contoh modernisasi ekonomi cara belanja. Dulu zaman saya juga ya, kalau misalnya mau beli baju itu pasti ke pasar atau enggak ke toko baju, ya enggak? Dulu. Tapi sekarang kalian misalnya mau beli baju atau mau beli barang apapun bisa lewat HP, bisa lewat online, ya, beli online, pakai Shopee, Bukalapak atau yang lainnya, ya enggak? Nah, itu adalah contoh modernisasi ekonomi. Jadi lebih modern gitu loh nak. Jadi orang itu transaksi ekonominya tuh lebih modern. Yang dulunya harus keluar rumah mencari toko-toko baju yang mana, toko baju yang bagus mana gitu. Sekarang sudah ada, dengan kalian di rumah aja punya HP, punya aplikasi Shopee atau apapun itu, kalian sudah dapat baju atau barang yang kalian inginkan. Nah, itu adalah contoh modernisasi cara belanja ya nak. Itu adalah contoh modernisasi ketika berhaji. Zaman ustazah masih kecil, dulu kan tetangga ustazah juga ada yang udah haji. Itu hajinya itu pakainya apa coba? Pakai kapal laut loh nak, ke Mekahnya itu berangkatnya. Tapi sekarang naiknya pesawat. Nah, itu adalah contoh modernisasi transportasi ya. Dari yang dulunya tradisional pakai kapal yang lama banget ya. Sekarang sudah ada pesawat gitu. Transportasi jual beli makanan atau minuman. Dulu zaman ustazah itu kalau misalnya mau beli makanan atau minuman pasti harus keluar rumah dulu, cari warung, atau kalau misalnya mau ke restoran ya ke restoran gitu. Tapi sekarang coba kalian mau apapun bisa hanya dengan pakai HP. Kalian di rumah aja, nggak usah susah-susah keluar. Kalian tinggal tekan tombol beli di HP kalian. Misalnya kalian punya aplikasi GoFood, kalian bisa pesan apapun makanan dan itu banyak ya pilihan toko-tokonya, warung-warungnya itu kan. Nah, kalian lebih mudah. Nah, itu adalah contoh modernisasi jual beli makanan dan minuman ya, yang dulu awalnya offline atau kita offline ya. Jadi kalau misalnya masih berupa warung yang kita datang ke sana itu masih offline namanya. Sekarang sudah berubah menjadi online. Jadi cukup dengan kalian pesan lewat HP, kalian sudah dapat makanan gitu. Nah, dari contoh yang saya paparkan tadi, sudah terbayang belum nak pengertian tentang modernisasi ekonomi tadi ya? Jadi kata kuncinya adalah di kata modern. Jadi modern itu berarti lebih maju ya nak, kan lawannya tradisional. Jadi kalau modern itu berarti sudah lebih maju dari sebelumnya gitu. Jadi modernisasi ekonomi itu adalah perubahan perilaku ekonomi masyarakat ke arah yang lebih maju gitu ya. Sekarang kita akan belajar tentang dampak positif modernisasi ekonomi. Yang pertama, mempermudah seseorang dalam transaksi ekonomi, ya kan? Jadi kalian nggak perlu keluar rumah, kalian sudah bisa transaksi lewat HP kalian. Lalu yang kedua, tentunya tidak memakan waktu yang lama, jadi waktunya singkat aja. Jadi kalian cuma tinggal pesan apa, tinggal tunggu. Kan nggak lama itu. Beda kalau misalnya kalian keluar, harus cari warungnya dulu, pilih-pilih dulu kan lama. Nah, lalu yang ketiga, perjalanan transportasi semakin nyaman. Jadi kayak tadi yang berhaji tadi ya nak. Jadi dulu itu hajinya itu lama karena pakai kapal laut. Tapi sekarang lebih cepat karena pakai pesawat gitu.
Terus yang keempat adalah masyarakat lebih produktif, jadi waktunya itu lebih enak, jadi waktunya itu lebih produktif itu loh nak. Jadi kalau misalnya kalian lagi sibuk kerjain tugas, kalian tinggal pakai HP, kalian pengen apa bisa langsung datang di depan rumah kalian gitu. Lalu apa sih dampak negatif dari modernisasi ekonomi? Yang pertama, beberapa pemilik toko offline itu mengalami penurunan pendapatannya karena banyak yang lebih memilih belinya online gitu ya. Jadi warung-warung yang masih offline, yang belum ada Gojeknya atau GoFoodnya itu mengalami penurunan pendapatan karena langganannya sudah beralih ke online gitu. Lalu yang kedua itu kan, modernisasi ekonomi itu membuat orang malas keluar rumah ya kan, jadi pengennya di rumah aja, nggak mau keluar gitu. Lalu yang ketiga, banyak toko offline beralih ke online. Nah sekarang itu banyak loh nak, di warung-warung makan gitu sekarang juga dilengkapi dengan GoFood, itu ada gitu. Jika misalnya ada yang mau pesan bisa lewat GoFood gitu. Lalu yang keempat, terkadang barang yang dipesan secara online itu tidak seperti yang diharapkan. Ya nggak kalian pesan kayak gambarnya tuh enak banget, tapi ketika dipesan ternyata tidak enak. Itu ada ya seperti itu ya, itu kelemahannya seperti itu. Lalu yang terakhir, masyarakat itu cenderung konsumtif. Jadi kadang ada orang yang karena mudah banget ya mau pesan apapun, misalnya dia mau pesan makanan, jadi ya jajan terus gitu. Padahal sebenarnya nggak bagus ya. Nah itulah dampak negatif modernisasi ekonomi. Lalu tugasnya adalah sebutkan dampak modernisasi ekonomi yang kamu rasakan, yang benar-benar kamu alami ya. Sebutkan, terserah kalian, bebas ya. Semangat. Mungkin itu saja dari Ustazah. Mohon maaf apabila banyak salah katanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.